Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Umar Zaki, tempat kita untuk berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Kita akan melanjutkan pembahasan soal kita dari soal tryout P3K yang pada kesempatan ini akan sedikit berbicara tentang materi logika. Sebelum kita menyimak videonya, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, juga mengaktifkan loncengnya supaya kita bisa mendapatkan notifikasi jika ada video kami selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudaraku yang sudah memberikan dukungannya. Baik, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, diketahui tiga premis. Yang pertama, jika Gunung Merapi erupsi, maka terjadi hujan abu. Jika terjadi hujan abu, maka udara jadi kotor. Premis ketiga, udara tidak kotor. Jadi premis 1, premis 2, dan premis 3 ini adalah suatu pernyataan yang dianggap benar atau berlaku. Ya. Nah, kita coba memberikan penyimbolan supaya lebih gampang. Gunung Merapi erupsi kita anggap sebagai pernyataan P, kemudian terjadi hujan abu kita anggap sebagai pernyataan Q. Maka premis 1 ini menjadi jika P maka Q. Kemudian premis kedua terjadi hujan abu, berarti ini Q sama di atas. Ya. Kemudian udara jadi kotor, muncul pernyataan baru yang berbeda. Kita namakan pernyataan R. Maka premis kedua ini berubah menjadi jika Q maka R. Nah, premis yang ketiga, udara jadi kotor ini adalah R, ini udara tidak kotor. Berarti premis ketiganya adalah ingkaran R atau bukan R. Nah, kesimpulannya apa? Nah, di sini kita gunakan silogisme. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka tentu kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, dari kesimpulan premis 1 dan premis 2, kita gabungkan dengan premis ketiga, maka kita akan menggunakan modus tollens. Nah, kalau menggunakan modus tollens, kan premis satunya mengatakan jika A maka B, premis 2-nya bukan B, maka kesimpulannya adalah bukan A. Nah, berdasarkan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah bukan P. Apa itu P? P adalah Gunung Merapi erupsi. Bukan P berarti Gunung Merapi tidak erupsi. Nah, kita sisa cari. Ternyata jawabannya adalah bagian E. Nomor berikutnya, kontraposisi dari pernyataan jika X bilangan bulat, maka X pangkat 2 tambah 2X besar dari 11. Nah, kita anggap ini sebagai pernyataan P. P itu X bilangan bulat dan Q-nya, ini P, dan Q-nya adalah X pangkat 2 tambah 2X lebih dari 11 atau lebih besar dari 11. Nah, jika kita punya pernyataan jika P maka Q, maka kontraposisinya itu adalah bukan I maka bukan P. Maka kita sisa mencari di pilihan. Bukan Q itu maksudnya apa? Bukan Q itu adalah X pangkat 2 tambah 2X yang tidak lebih besar dari 11. Karena Q-nya besar dari 11. Berarti bukan Q-nya kecil atau sama dengan 11. Karena yang tidak lebih besar dari 11 bisa jadi kecil dari 11 atau bisa saja sama dengan 11. Nah, selanjutnya pernyataan P-nya adalah X bilangan bulat. Maka bukan Q-nya itu
Pernyataan P-nya itu tentu saja X bukan bilangan bulat. Jadi kontraposisinya adalah jika X pangkat 2 tambah 2X kecil atau sama dengan 11, maka X bukan bilangan bulat. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai kebenaran dari sebuah pernyataan majemuk. Jadi soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara mentabulasi dalam sebuah tabel. Jadi kita tuliskan P, Q, sebentar kita butuh lingkaran Q dan lingkaran P. Lingkaran P, lingkaran Q. Kemudian P atau bukan Q. Kemudian bukan P, jika bukan P maka Q. Nah, ini masih ada kalimat terakhir sesuai dengan soal. Ini terlalu panjang. Saya bisa anggap ini M, ini saya anggap N, maka tentu ini menjadi M jika dan hanya jika N. Oke. Yang pertama benar, P-nya benar, Q-nya benar, maka tentu lingkaran P-nya ini salah, ini salah. P atau bukan Q, benar atau salah, maka kesimpulannya benar. Jika bukan P maka Q, kalau implikasi kan gini, jika A, pernyataan A dan B, jika A maka B, ini benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Bersih dibersihkan kan bersih ya. Bersih dikotori, kotor. Kotor dibersihkan, bersih. Kotor dibersihkan, kotorannya itu bersih. Nah, salah satu cara ya. Nah, ini lingkaran P maka Q. Berarti jika salah maka benar. Ya. S maka B. Berarti kesimpulannya adalah benar. Kemudian yang terakhir, biimplikasi itu jika dan hanya jika B akan benar jika A dan B-nya bernilai sama. Kalau tidak, maka dia bernilai salah. Maka ini bernilai sama, maka kesimpulannya benar. Selanjutnya, BS, berarti di sini S, B. P atau bukan Q, benar atau benar. Nah, jika bukan P, maka Q. Jika S, maka S. Kesimpulannya adalah benar. Ini juga benar. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya di option ini sudah salah ya. Sudah salah, ini sudah salah. Kemudian selanjutnya S, B. Ini berarti jadi B, ini S. P atau bukan Q, salah atau salah. Jadi kesimpulannya adalah salah. Bukan P maka Q. Berarti ini maka Q. Kesimpulannya adalah benar. Ini dua pernyataan yang bernilai berbeda, maka kesimpulannya salah. Nah, ini sudah jelas jawabannya bukan C, jawabannya adalah bagian A. Kita teruskan saja, ini S, ini B, ini B. P atau bukan Q, berarti ini salah atau benar, berarti ini benar. Bukan P, maka Q. Bukan P, maka Q. Jika benar, maka salah. Ini ya. Ini salah. Lagi-lagi kalimat yang pernyataannya bernilai berbeda, simpulannya salah. Betul? Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan tautologi adalah. Jadi tautologi itu adalah kesimpulan pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Apapun kombinasi nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang menyusunnya, itu kesimpulannya harus benar. Itu yang dimaksud dengan tautologi. Cara yang bisa kita tempuh adalah mentabulasinya dalam bentuk tabel nilai kebenaran. Tentu itu lumayan merepotkan karena ada 5 pilihan.
Karena ada 5 pilihan, berarti kita akan cek satu-satu. Kalau misalnya memang jawabannya sudah di bagian A, ya alhamdulillah kita tidak perlu mengecek untuk bagian selanjutnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menggunakan cara lain, dan bagi saudara-saudaraku, siapa tahu memiliki juga cara yang lain, bisa berbagi dengan kami di kolom komentar, insya Allah. Nah, untuk menggunakan cara yang tidak menggunakan tabel nilai kebenaran secara langsung, ya, kita akan coba menggunakan beberapa prinsip kongruensi yang kita ketahui dalam logika matematika. Di antaranya misalnya ya, sifat distributif, atau misalnya kayak gini, P dan bukan P, ya, kalimat menyebut yang dihubungkan dengan tanda dan, yang saling mengingkari, maka pasti kesimpulannya itu selalu salah, pasti salah. Kemudian P atau bukan P, ya, ini atau bukan P, maka kesimpulannya pasti selalu benar. Atau perubahan-perubahan bentuk yang kongruen, jika P maka Q ini dapat diubah menjadi bukan P atau Q. Dan yang lain, banyak yang bisa kita gunakan untuk mengubah itu. Ini biasa kita kenal dengan nama komplemen. Komplemen. Ya. Oke, baik. Kita cek bagian A. P dan P maka Q, maka bukan P. Nah, kita ubah dulu ini menjadi P dan bukan P atau Q. Bukan P. Nah, ini perubahannya sesuai yang saya tuliskan tadi. P dan bukan P atau P dan Q. Hukum distributif ya pada logika matematika. Ini menurut prinsip komplemen tadi pasti selalu bernilai salah. Ya. Nah, ini kan tautologi dia harus bernilai benar. Ketika saya bisa mendapatkan kombinasi pernyataan benar atau salahnya sehingga kesimpulannya salah, maka tautologi tidak berlaku pada pernyataan tersebut. Nah, jika saya pilih ya, P itu bernilai benar, maka tentu ingkaran P-nya itu bernilai salah. Ya. Nah, kalau ini P-nya benar dan Q-nya juga benar, maka tentu ini kesimpulannya benar. Ya. Karena dihubungkan dengan atau, maka kesimpulan secara umum ini nilainya adalah benar. Tetapi ingkaran P-nya salah. Nah, jika P maka Q ini benar, ini salah, kan kesimpulannya adalah salah. Ya, kesimpulannya adalah salah. Padahal kita maunya selalu benar, maka ini tidak bisa terjadi. Ya, tidak bisa terjadi. Jadi bagian A bukan pernyataan tautologi. Nah, bagaimana dengan bagian B? Bagian B, A dan B atau B. Ini ketika saya pilih A-nya salah, B juga salah, maka tentu ini kesimpulannya salah, ini salah. Secara umum ini juga salah. Maka ini juga tidak bisa jadi tautologi. Kemudian bagian C, jika P maka Q dan jika Q maka P itu kan sama dengan ini P jika dan hanya jika Q. Nah, biimplikasi itu akan bernilai benar jika P dan Q-nya bernilai sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Ketika ada salah satunya yang berbeda, satu benar, satu salah, maka kesimpulannya salah. Ya gampang saja kalau begitu pilih. P-nya benar, Q-nya salah. Ya salah lah kesimpulannya. Maka C juga tidak bisa. Kemudian bagian D. A dan
bukan A dan B. Ini selalu salah. Ini dihubungkan dengan dan. Maka ketika salah satu pernyataannya sudah bernilai salah, yang dihubungkan dengan dan, maka tentu kesimpulannya salah, selalu salah. Jadi itu tidak bisa menjadi tautologi. Jangankan semuanya salah, satu saja salah itu sudah tidak mungkin. A, B, C, D-nya ini semuanya salah. Berarti jawabannya adalah bagian E. Ya, apa betul bagian E? Kita coba ya. Apa betul bagian E? P, maka E dan bukan Q atau Q. Nah, ini menurut prinsip komplement kan selalu benar. Nah, ini sisa dua kemungkinan jika P-nya benar atau P-nya salah. Jika P-nya benar, apakah kesimpulannya ini benar? Jika P-nya salah, apa kesimpulannya juga benar? Kalau salah satu di antara kedua kemungkinan ini ada satu saja yang salah, maka E juga salah sebenarnya. Kita coba cek. Ketika P-nya benar, maka kalimat ini menjadi benar, maka benar dan benar. Kenapa benar lagi ini? Karena kan selalu benar. Ini kesimpulannya benar. Implikasi jika benar maka benar, kesimpulan akhirnya benar. Sisa kemungkinan kalau P-nya salah. Kalau P-nya salah, maka ini salah. Kemudian di sini salah dan benar. Kalau dan, satu saja yang berbeda kalimatnya, nilai kebenarannya sudah nilai salah. Implikasi jika S maka S, jika salah maka salah, itu kesimpulannya adalah benar. Berarti semua pernyataan, semua kombinasi nilai kebenaran ini akan selalu bernilai benar dengan menggunakan kalimat majemuk ini. Berarti betul bagian E adalah jawabannya. Baik, soal berikutnya, pernyataan di bawah ini yang merupakan kontradiksi adalah. Nah, kalau pertanyaan sebelumnya itu yang diminta adalah tautologi yang meminta selalu kesimpulan yang benar. Kalau kontradiksi selalu meminta pernyataan atau kesimpulan yang bernilai salah. Nah, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa soal seperti ini ya salah satu caranya di list satu-satu. Bagian A dibuatkan tabelnya, yang mana yang hasilnya salah semua. A, B, C, D, dan E. Kalau di bagian A kita sudah mendapatkan salah semua, ya beruntunglah kita tidak perlu mengecek bagian B, C, D, dan E. Tapi kita akan mencoba menggunakan cara lain, semoga itu lebih simple, tentu dengan mengingat-ingat beberapa kongruensi dari pernyataan majemuk. Baik, mari kita cek bagian A. P, jika P, maka Q dan bukan Q. Nah, menurut prinsip komplement ini kan selalu bernilai salah. Maka sisa keadaan P yang kita perlu tinjau. Jika P-nya itu bernilai benar, maka kejadiannya adalah benar, maka salah. P-nya saya ganti B, ini kan selalu salah. Maka kesimpulannya ini adalah salah. Oke, masih masuk dalam keadaan, karena yang diminta selalu salah. Nah, bagaimana kalau P-nya salah? Maka tentu ini menjadi salah. Jika salah, maka salah. Kesimpulannya apa? Kalau implikasi jika salah, maka salah. Jika antecedennya salah, konsekuennya salah, kesimpulannya adalah benar. Berarti ada kemungkinan di mana kalimat majemuk untuk bagian A ini bernilai benar. Berarti tidak mungkin menjadi kontradiksi. Artinya bagian A itu salah. Oke? Nah, selanjutnya bagian B. P maka Q dan P dan bukan Q. Nah, untuk menjawab ini kita berangkat dulu dari pernyataan seperti ini. Jika P maka Q itu kan kongruen atau sama nilainya dengan bukan P atau Q. Ya. Kemudian kalau dua-duanya ini saya ingkari, maka menjadi ini kan atau
Ini dapat diubah menjadi P dan bukan Q. Dan ternyata pernyataan ini persis sama dengan ini. Artinya apa? Saya bisa ubah ini menjadi P maka Q dan bukan P maka Q. Tadi prinsip komplement, kalau di sini dan pernyataan yang sebelah kiri dan kanan saling mengingkari, maka pasti kesimpulannya selalu salah. Jadi jawabannya adalah bagian B. Untuk membuktikan lebih jauh apakah pernyataan kita benar atau betul-betul benar atau tidak, kita coba menggunakan tabel ya. Kita ambil P, Q, kita butuh lingkaran Q. Kemudian P maka Q, ini kita anggap sebagai kalimat M. Kemudian P dan bukan Q, ini kita anggap kalimat N. Untuk menyingkat saja, ini M dan N. Oke, kemungkinan pertama benar, benar. Berarti di sini salah. Jika P maka Q, jika benar maka benar, kesimpulannya adalah benar. P dan bukan Q, benar dan salah, kesimpulannya salah. Kalau dan, M dan N salah satunya salah, di sini salah. Oke, kemungkinan kedua, ini berarti B ya. Jika P maka Q, berarti di sini salah. P dan bukan Q, P dan bukan Q ini benar. M dan N, ini dan ini, salah satunya salah, berarti di sini juga salah. Lanjut, salah, benar. Berarti di sini ingkaran Q-nya salah. Karena Q-nya benar, berarti ingkaran Q-nya salah. P maka Q, ini salah, ini benar. Berarti kesimpulannya adalah benar. P dan bukan Q. Salah, salah ya jelas salah. Kembali muncul salah satunya salah, M dan N. Kesimpulannya salah. Terakhir, S. Ini jadi benar. P dan jika P maka Q. Ini kesimpulannya benar. P dan bukan Q. P dan benar, ini salah. Dan ya, dan itu harus benar dua-duanya baru bisa benar. Lagi-lagi menggunakan dan ini juga salah. Dan terlihat kesimpulannya itu selalu bernilai salah. Itulah yang disebut dengan nama kontradiksi. Dan ternyata menggunakan logika bisa kita selesaikan. Menggunakan tabel juga alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak sampai akhir dari pembahasan materi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk menyaksikan atau melihat video kami yang membahas tentang materi yang lain, dapat kita lihat di deskripsi video ini. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.